Kalau maunya apa namanya hedonis cuma yang kayak gitu hidupnya. Mereka pernah menyatakan, salah satu ekonom Indonesia yang pernah jadi Menteri Keuangan pernah menyatakan jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Loh, karena bukan tempatnya. Loh. Iya. Mereka pernah dalam satu debat dengan saya di posisinya. Mereka bilang jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Nggak bisa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan program IC The Real Show. Nah, tentu saja dengan siapa saya biasanya bicara di IC The Real Show, dengan Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Pengursi, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan teman-teman di rumah juga, para pemirsa, para scholars, para pejabat ya yang terus-menerus mengikuti program YouTube kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membuka pikiran dan kemudian juga mempengaruhi langkah yang semoga kita lebih baik kayak gitu ya, menjadi masyarakat lebih baik, menjadi scholars yang lebih baik, dan juga menjadi negarawan yang lebih baik di dalam mengurus rakyat. Nah, Bang Gusi, kalau selama ini kan kita kalau bicara ekonomi politik dengan segala macam persoalan ya, isu yang ada. Nah, kali ini sepertinya kita akan bicara yang ini betul-betul nih bagian dari Bang Nursi. Saya lebih banyak bertanya di dalam konteks itu. Karena kita mau bicara tentang APBN. Dan APBN di dalam situasi pandemi COVID-19 itu selalu apakah pandemi ini dipakai sebagai alasan untuk mal segala macam lah, mal administrasi di dalam konteks belanja anggaran negara kayak gitu ya untuk rakyat, maupun sebetulnya berbagai macam distribusi anggaran yang apakah adil, fair. Karena Bang Nursi kalau kita belajar ilmu politik, salah satunya itu selalu kita bicara politik itu mempelajari distribution of resources. Karena anggaran itu kan terbatas ya. Sumber daya alam kita juga walaupun kita kaya raya kayak gitu ya, itu juga tetap aja terbatas kayak gitulah. Tapi bagaimana negara memanfaatkan kekayaan semuanya itu untuk mengurus rakyatnya. Nah, kayak gitu kan. Nah, setiap tahun kan kita bicara tentang APBN nih. Biasanya kalau saya bilang kalau politisi itu bicara 5 tahun, Bang Nursi. 5 tahun kepilih lagi atau tidak, gitu kan. Nah, tapi kalau birokrat itu tiap tahun sejauh mana anggaran APBN-nya setiap tahun ini masih bisa mengisi red tape atau yaitu nanti kalau kita bicara korupsi, tapi kita tidak bicara korupsi dalam konteks itu. Kita bicara APBN. Nah, kita mulainya dari mana, Bang? Apa kita mau mulai APBN itu kan pasti uang ya. Nah, itu apa sebetulnya uang itu? Dolar, petrodolar, euro, rupiah. Kasihan banget rupiah kita itu. Nah, ini kita mulai dari situ nih, Bang. Uang itu bagaimana? Kemudian uang juga diperjualbelikan juga kan, itu yang namanya apa itu yang kalau di pasar uang kayak gitu. Nah, ini juga kalau alhamdulillah sih saya dari dulu masih belum srek kayak gitu ya, pasar uang ini halal, haram dan sebagainya, saya masih belum srek, jadi saya tidak pernah mau main di situ. Tapi ini satu cerita, Bang Nursi. Kalau di Indonesia para politisi itu kan kemudian sekarang ini jadi banyak sekali kayak partai politik jadi rent seekers, pencari rente, pemburu rente. Nah, jadi proyek-proyek APBN itu kemudian menjadi juga bagian yang diperebutkan ini. Makanya kayak Banggar dan sebagainya itu kan partai-partai, bahkan kemudian yang menjadi target yang terkena dari OTT KPK misalnya, seringkali juga mereka-mereka yang berada di Banggar atau menjadi bendahara. Tapi pada saat yang sama sebetulnya kalau kita lihat partai politik kan juga susah dia mendapatkan dana dari mana, ya kan? Ya, jadi punya perusahaan nggak boleh, kemudian dana dari negara sedikit kayak gitu kan, nggak cukup. Sementara kebutuhan yang namanya membangun satu partai politik itu mahal. Nah, kita jadi mulai dulu nih. Jadi uang itu apa, Bang?
Kalau mulai pakai dari gitu. Ini pemirsa pasti juga. Kok Bu Kusnu pertanyaannya uang apa? Hati-hati. Nanti jawaban Bang Nursi itu nggak cuma sekedar uang rupiah, uang dolar, uang ini. Uang itu apa? nah, di situ. Kalau pakai teori ekonomi, uang itu alat tukar. Iya, alat tukar kan. Satu, Di dalam alat konteks tukar. itu. Yang kedua, alat penyimpan. Kita nyimpan, Alat menyimpan. nabung gitu ya. Iya. Jadi untuk menyimpan gitu. Yang ketiga, dia pengukur kesejahteraan. Iya kan? Indikator. Income kita Iya, berapa? pengukur kesejahteraan yang ketiga. Gaji kita berapa? Iya, begitu. Lalu di situ juga menggambarkan uang itu bukan sekedar medium of transaction atau jadi selain tadi penyimpan, dia juga menjadi indikator sampai seberapa jauh seseorang punya beban gitu. Oke. Terbayangkan gitu beban atas posisi itu. Tetapi ketika kita cari pertanyaannya kan gini, siapa yang menciptakan uang? Siapa Kalau yang dulu uang itu kan kita harus punya emas gitu. Iya. Terakhir kan nyeta aja itu. Iya. Maka Jadi pertanyaannya, gimana itu? Siapa yang yang punya hak menciptakan kewenangan uang? itu? Iya. Power. Nah, kalau pakai undang-undang tentang uang, kalau pakai undang-undang tentang BI, maka yang punya kewenangan untuk mencetak uang adalah negara. Yang mengedarkan BI. Posisi. Maka sekarang uang Indonesia tanda tangannya dua, BI sama Kementerian Keuangan. Tapi di sana nggak ada tulisan kayak dolar ya? Nggak ada. In God we trust. Nggak ada hubungannya. Ada hubungannya. Itu bahaya itu kalimat in God we trust. In God we trust itu dalam dolar loh, Amerika loh ya. In Iya. God we trust. Kalau di kita nggak ada tanda tangan trustnya, tanda tangan gubernur, Dan BI Kementerian Keuangan. dan Menteri Keuangan. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan di situ kan ketika dulu uang rupiah Indonesia ori Iya. itu dipersoalkan ukurannya dengan uang Jepang. Oke. Berapa satu Iya. rupiah terhadap uang Jepang? Iya. Berapa uang rupiah terhadap dolar? Di situ sudah dipersoalkan. Artinya ada harganya posisi yang pertama. Tapi itu pun tidak cukup ternyata. Nah, dia dihubungkan 1 rupiah sama dengan 5 gram emas. Gitu. Iya, itu yang penting Yang sebetulnya. penting 5 gram. Tapi sejak yang namanya berlaku kebijakan free floating exchange rate, satu kebijakan mengambang gitu, mengambang bebas bukan mengambang terkendali, rupiah nggak jelas lagi di basisnya apa tuh nggak jelas. Itu paling sedih itu kalau pergi kemana-mana, misalnya ke luar negeri, terus kita mau tuker uang kita gitu. yang merah aja harganya. Nangis gitu. Iya. Jadi Artinya disitulah free floating sebenarnya rate. Terangkan dulu nih Bang, Iya. free floating rate-nya free ini. floating rate itu sesungguhnya menggambarkan bahwa rupiah sangat tergantung pada hukum penawaran permintaan. Seberapa banyak rupiah diminta, seberapa banyak rupiah ditawarkan gitu posisinya. Apa artinya? Rupiah diperdagangkan. Jadi Anda sedih ya? Jadi kalau rupiah diperdagangkan, Anda sedihnya di mana di situ? Ya soalnya kalau Harga diri Anda diperdagangkan. rupiah Itu makanya tadi balik ke tesis awalnya, bahwa yang berhak mencetak uang adalah negara. Karena di belakang itu adalah gambaran kedaulatan negara. Gambaran kekuatan, keutuhan politik negara itu ada di harga uang. Maka ketika kemarin ribut-ribut soal, ingat mungkin ketika potong Saprudin, maksudnya potong Saprudin tahu ya, rupiah dipotong 50%. Yang sekian disimpan sebagai obligasi, yang 50% jadi 1 rupiah gitu kan, ingat ya? Iya. Sepotong Saprudin kayak gitu. Lalu kita ingat di era Orde Baru terjadi 7 kali devaluasi, ya kan? Iya. Jadi devaluasi 7 kali gitu Iya. posisinya Terus menerus sampai akhirnya mereka memberlakukan free floating exchange rate satu Tapi kondisi. kita pernah yang kita rate-nya itu tetap kayak gitu. Oh, pernah. Zamannya Soekarno dulu. Pernah fixed rate namanya. Fixed rate, iya, fixed rate Jadi maksud pernah. saya. Kan ada 4 model. Nah, salah satunya memang fixed rate. Di peak posisinya berapa gitu ya, dipatok berapa gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan tadi, apa itu uang? Tadi. Jadi selain 4 model, ketika Anda sedih, ya tadi uang itu sesungguhnya menunjukkan harkat martabat satu bangsa, menunjukkan kegambaran kekuatan. Nah, di sini kata kuncinya, kekuatan atau tangguhnya perekonomian. Nah, begitu masuk tangguh, kita menggunakan di negeri Wakanda menggunakan istilah tangguh dan tangguh.
Tentu. Sekarang pertanyaan, memang selama berkuasa nilai rupiah menguat? Dulu janjinya 10.000. 10.000 ya. Data menunjukkan Dan belum pernah mendekati aja, belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Itu yang saya bilang, sejumlah ekonom dari universitas di kawasan sana gitu ya. Saya bilang ada sudah tangkap itu. Di kampung saya sih itu sebetulnya. Tapi saya nggak ingin sebut universitasnya karena kebetulan saya pernah debat keras gitu di sebuah TV swasta gitu ya. Karena nggak mungkin dia ingin menggambarkan seolah rupiah menjadi 10.000 itu menjadi fundamental makro itu kuat gitu. Padahal tesisnya, bukan tesisnya, realitanya fundamental makro kita itu lemah. Nah di era Wakanda sekarang ini posisinya itu terus melemah. Nggak usah diambil dari 2015 deh, diambil dari 2017 saja. Dari 13.850 dia bergerak terus sampai sekarang ke 14.350. Gitu pernah mencapai, bahkan saya pernah bilang kalau sudah 19.000 dia sudah sampai pada ambang batas psikologis. Itu analisisnya 2015 saya bilang akan tembus. Tapi kan BI pura-pura kita nggak tahu bahwa mereka juga ngelontorin yang supaya saya nggak ngerti itu kok apa sih bahasanya digelontorin sampai. Oh iya, artinya banyak lumayan. Oh benar. Tapi Bang, sebelum dilanjutkan, dulu kan sebetulnya di 2004 kali ya, waktu Habibie itu kapan? Habibie itu 19 itu kan waktu itu dari 16.000 dia juga bisa sampai 9.000. Itu yang disebut dengan permainan persepsi. Oh oke. Artinya para pemain pasar uang gitu ya, dengan kekuatan tertentu terus mengandalkan tingkat kepercayaan IMF, akhirnya Habibie bisa bikin 8.000 gitu posisinya. Itu yang disebut dengan betapa persepsi orang. Kok harga uang pakai persepsi ya? Iya. Harga uang kan mestinya ditukar. Kok pakai persepsi ya? Apa yang tadi emas kayak gitu. Saya ngomong kayak gini Husnul, di Amerika sana sedang terjadi pembahasan Bretton Woods 2.0. Jadi Bretton Woods tahap kedua dapat konstruksi. Ini sedang terjadi perdebatan seru di sana nih posisi gitu. Jadi makanya saya mulai dengan persoalan karena dengan Bretton Woods di bawah Nixon kan berantakan. Dicabut tuh emas kemudian sepenuhnya menjadi dolar gitu ya. Nah, makanya kemudian Husnul bertanya kepada saya tentang uang itu menjadi sangat menarik karena ada sejumlah otoritas di negeri ini yang mulai kelabakan ketika tapering itu akan ditarik ke posisinya dan mereka khawatir uang-uang yang ada di Indonesia keluar rupiah jatuh. Nah itu gambaran jadi tergantung sekali rupiah sama pihak luar gitu. Jadi kayak kita zaman Belanda aja penjajahan gitu. Saya senang sekali ngeliat Husnul hari ini begitu lugunya gitu. Soalnya ini dunianya Bang Nursi. Saya cuma melihat uang kita sedih, rupiah kita hancur. Sementara kebetulan kita sering keluar negeri, jadi kan berhadapan dengan bagaimana yang namanya negara-negara berdaulat lainnya kan. Artinya kokohnya satu negara dalam perspektif perekonomian itu dibuat dari posisi stabilitasnya nilai tukar. Stabilitasnya nilai tukar uang yang bersangkutan gitu posisinya. Dan ketika memang diberlakukan yang namanya kebijakan Bretton Woods yang dianggap gagal itu dan semua mata uang di pasar bebaskan, maka orang akan berpikir tentang struktur perekonomian di dalam negeri. Apakah struktur perekonomian di dalam negeri itu kokoh atau enggak gitu posisinya. Jadi artinya tadi kalau Husnul sudah sampai aduh saya sedih rupiah. Nah itu artinya yang kena butirnya adalah bahwa uang itu sangat berhubungan dengan struktur perekonomian di dalam negeri gitu. Butir ke-6-nya tuh perkaitannya. Tapi jadi nggak sembarang gitu. Kalau kita bicara struktur ini variabel ini dulu jelaskan. Struktur perekonomian bukannya kita market pasarnya luas, ya kan? Kemudian bahan-bahan jadi itu kalau bahan-bahan pertanian, bahan bangunan, bahan bakunya kaya, kayak gitu. A sampai Z itu ada kayak gitu. Kenapa kemudian kok kita selalu dikatakan struktur keuangan dalam negeri ini? Atau mal urus administrasi? Kita bagi dua sektor dulu. Sektornya. Ada sektor keuangan, ada sektor real. Sektor real. Sekarang pertanyaan, sektor keuangan kita kuasai nggak? Enggak. Kita nggak kuasai. Apa indikatornya?
portfolio investment atau investasi portofolio 38 sampai dengan 40% milik asing. Itu posisinya. Artinya rupiah bisa gonjang-ganjing. Pasar saham sangat tergantung pada investasi asing. Maka sibuklah soal net buying asing, gitu posisinya. Net selling asing itu untuk menentukan indeks harga saham gabungan gitu. Dulu waktu kampanye itu ada yang ngomong buyback kayak gitu. Iya. Tapi nggak ada satupun yang di Buyback. Ada sih bicara tentang yang di Papua itu. Iya. Tapi itu benar-benar buyback negara Republik Indonesia Ngutang, atau Kak. dari Tapi kan ngutang basisnya. dari apa namanya mulut buaya ke mulut Harimau. Jadi Oke, artinya jadi investasi ya. Jadi pertama kita ambil dulu sektor keuangan. Sektor keuangan Sektor itu bukan keuangan. hanya pada posisi ketika kita bilang tidak kuasa. Kita harus melihat beberapa sektor keuangan itu. Sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi misalnya kita ngeliat di situ harus diambil tuh melihatnya posisinya. Lalu biasanya kita dengan yang namanya dana pensiun, tambah lagi dengan lembaga-lembaga pembiayaan, itu bagian dari sektor keuangan. Lalu kalau kita ambil dalam struktur kayak gitu, kelihatannya bank BUMN kita masih menguasai gitu ya. Tapi begitu kita ambil dalam struktur dolar gitu posisinya, dan kemudian kita lihat jumlah bank asing demikian kuat masuk di Indonesia, maka sesungguhnya begitu mudah mempermainkan nilai tukar. Nah, artinya sebentar, balik ke sebelum Anda potong, saya mau ngebalikin ke teori dasar. Jadi gimana? Teori dasarnya adalah kalau uang itu adalah hak negara, tapi kemudian dimainkan oleh pihak swasta, siapa yang mainin jadinya? Bingung kan? Menarik kan di situ? Logikanya sederhana sekali. Uang itu adalah hak negara. Iya, hak tapi negara. kemudian yang Public memainkan- goods. Dalam realitasnya dimainkan oleh pihak asing, oleh pihak swasta. Apakah domestik atau asing? Jadi siapa yang memainkan Anda? Ya itu tadi. Ya, pihak mereka lah. Iya lah. Bandar, Iya, mafia, oligarki ekonomi. itu berbahaya. Itu waktu makanya ketika dulu saya di DPR dan kemudian saya di sebuah perbankan, saya menolak divestasi perbankan. Dan ketika yang namanya direkap perbankan, saya menolak rekapitalisasinya kemudian untuk dijual. Tapi kan tunduk sekali pada IMF. Iya. Jadilah begini. Nanti coba item ketujuhnya berbahaya nggak Usman? Ketika kita bilang tadi uang masuk dalam konstruksi yang namanya dikuasai oleh negara. Tapi dalam Tapi praktek asing. itu dikuasai oleh pihak Oleh swasta, swasta. apakah domestik atau asing. Maka sesungguhnya kan berkali-kali lipat kita sudah dalam posisi kerapuhan. Saya belum masuk ke BBN loh ini. Belum. Ini baru ideologinya liberal, neoliberal, private, jadi market centered paradigm. Enggak, saya ingin mengajak IC The Real Show Para memahami pemirsa, dulu struktur masalahnya. para scholars. Iya, struktur Oke, masalahnya lanjut. dipahami dulu dengan baik. Jangan bicara dengan macam-macam dulu, Pak Bro. Iya. Struktur masalah yang paling mendasar aja dulu. Yang paling mendasar itu tentang uang. Sepele itu. Tapi pemirsa sudah mulai itu sudah sangat cerdas. Gitu ya. Jadi sebetulnya garis merahnya itu adalah itu tadi semua menjadi instrumen dari market centered paradigma pasar itu tadi. Paradigma pasar. Padahal paradigma pasar sudah bergeser. Bergeser menjadi business to people. Iya. Artinya bukan lagi market center paradigm. Tapi Dia menjadi corporate center paradigm. Tuh udah bergeser. Kalau market kan soalnya menunjukkan ada tawar menawar. Iya. Tawar menawar antara produsen sama konsumen. Kan itu market. Tapi kalau Anda menggunakan istilah dominasi korporasi, itu dalam kasus COVID, dalam kasus vaksin itu sudah jadi bukti. Corporate center paradigm. Itu yang saya bilang business to people. Itu terjemahannya. Nah, Anda menggeser ke situ, saya jadi lari ke situ. Enggak, maksudnya itu kan sebetulnya Iya. payung dari ideologinya Iya. yang tadi market kemudian dikuasai oleh segelintir manusia, Iya. yang kemudian itu yang korporasi itu yang kemudian dialah yang mengatur negara di seluruh dunia. Iya. Nah, sekarang balik lagi ke tadi uang di APBN. Iya. Jadi kalau dibilang ada 2.708 triliun untuk APBN 2002 gitu, itu uang ya, seperti pertanyaan Snow tadi. Ya uang, tapi pertanyaan untuk siapa? Kalau tadi modalnya kayak gitu tadi. Yang saya tahu ya, yang misalnya pertama kali undang-undang COVID itu kan 405 triliun. Iya. Yang pertama kali dikeluarkan yang dari Perpres nomor 1 menjadi undang-undang nomor 2 ya. Iya, nomor 20. Tahun 2020 tahun lalu.
Nah itu segitu, itu yang untuk benar-benar kesehatan. Bicara segitu berapa? Katanya waktu itu 75 triliun. Iya. Sisanya katanya untuk ekonomi yang tumbuh itu tadi. Iya. Nah, kalau bicara itu kan katanya DPR sendiri mengakui katanya cuma 1% yang untuk kesehatan yang cair. Saya nggak tahu nih gimana sebetulnya yang saya baca angka 2017. ya, karena bicaranya soal kesehatan. 2007 itu belanjanya kesehatan 57,2 triliun. 2018 belanjanya 61,9 triliun. 2019 saya dehem nih karena mulai asik nih. 1,0 triliun. 2020 105,01 triliun. 2021 182,8 triliun. 2022 dirancang 151, triliun. Ini dahsyat ini. Dahsyat ini mana? Ini mestinya kan kalau belanjanya terus naik dengan angka pertumbuhan yang luar biasa sampai di 2021 itu pertumbuhan di 74%, di 2020 pertumbuhan yang 48%. Mestinya kita punya ketahanan kesehatan dong. Iya. Ya. Iyalah. Mestinya punya kan ada dana. Rumah sakit nggak kayak yang kemarin sampai nyari-nyari apa namanya itu oksigen dan sebagainya seperti itu. Termasuk kepusingan ventilator. 2020 itu kita pusing ventilator posisinya. Bukan sekedar pusing oksigen 2021. Kalau 2020 pusing ventilator. Ventilator ya. Posisinya kalau mau diambil gitu. Jadi balik lagi ke case-nya. Nanti ini karena sudah bicara alokasi, nanti akan ketemu yang sistem distribusi itu harusnya melahirkan keadilan. Tapi itu APBN, kita masih bicara tentang uang aja uangnya dulu. Ini kita bicara uang. Dulu gitu posisinya. Nah tadi udah saya sebut, kita sudah ketemu 7 ya. Iya. Ketemu 7 bahwa ternyata ketika uang betul-betul merupakan produk negara dan ada yang banyak, tapi dalam praktik dimainkan oleh industri keuangan yang sudah diserahkan ke tangan swasta gitu posisinya. Maka sesungguhnya kita sudah menyerahkan kepada kedaulatan keuangan kita kepada swasta. Gitu ceritanya. Logikanya itu sederhana aja. Walaupun mereka bilang, enggak kok regulasinya masih ada di OJK untuk perbankan. Enggak kok regulasinya masih ada di OJK untuk yang namanya asuransi, untuk lembaga pembiayaan, untuk lembaga pensiun, semuanya ada di OJK regulator. Bahkan pengawasnya ada di situ. Itu dia mikro prudensial katanya. Makronya tetap kami menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau dibilang stabilitas tukar, kenapa nilai tukarnya ambruk terus? Nggak ada yang kemudian mendekati itu 10.100 kayak gitu ya. Kalau juga OJK-nya berperan dengan baik, kenapa punya juga beberapa persoalan perbankan? Misalnya satu bank daerah yang kemarin saya ributin, sehingga berita saya cuma muncul di itu tayangan cuma 10 jam lalu take down habis karena kekuatan lobby gitu posisinya. Lalu ada sebuah bank yang tadinya bagus diambil oleh Korea misalnya. Ya. Itu kan artinya ada masalah dalam persoalan pengelolaan. Disebutin itu. Saya dulu hampir kerja yang diambil oleh Korea itu. Gitu ya. Nggak jadi. Jadi saya ingin mengatakan sama Sul, dari aspek pemikiran tentang uang saja, yang kemudian andai kata tidak terjadi COVID, mereka akan meredenominasi 1.000 menjadi Rp1, dan untungnya tidak terjadi karena ada COVID gitu posisinya. Maka muncul kekuatan. Sesungguhnya kita berdaulat nggak sih atas uang kita gitu? Ya. Kalau Anda berpikir sudah ada, saya kebetulan punya RUU redenominasinya. Dan kemudian saya ambil dalam cara berpikir tadi saya bilang begini jadinya. Ini orang-orang ini sesungguhnya berpikir kedaulatan keuangan itu ada di mana sih sesungguhnya? Jadi kalau dalam tesis besarnya menjadi financial sovereignty-nya itu kedaulatan keuangan itu ya. Itu ada di mana? Ada di mana sesungguhnya kalau logikanya kayak gini gitu posisinya? Ya tentu akan dijawab secara ekonomi politik. Ya nggak ada. Karena 9798 sampai dengan tahun 2004 semuanya tunduk pada IMF. IMF yang berikut, walaupun IMF salah. Bahkan ada guyon yang tidak menyenangkan atas posisi IMF. Dia dokter yang salah tapi tetap dokter yang dihormati. Kan keterlaluan. Yang kurang ajar lagi ya. Dirinya begini ya. Michael Kandusu. Poinnya adalah kalau kita ambil dari kerangka itu gitu ya, tentang uang ini karena kita sudah temukan di item, saya bisa temukan lebih lanjut yang sudah.
untuk menggambarkan betapa sektor keuangan, kan kita bicara, belum sektor realnya. Belum. Tadi kita bicara Iya, tentang kita masih keuangan, uang yang urus, yang menentukan, yang mengambil. Terus apa fungsinya come to invest my country kalau isinya cuma semakin silakan swasta urus kita gitu ya, kedaulatan kita. Itu tadi. Orang nggak sadar bahwa beyond the COVID-19, beyond the vaccine posisinya. Ini kan udah saya bilang dulu sejak apa sebagai bisnis. Artinya sesungguhnya dia sekedar menunjukkan tadi yang saya bilang sama Anda. Corporate center paradigm. Bagaimana paradigma korporasi itu demikian luar biasa mencengkeram kekuatan. Anda kebayang nggak? Ini nggak terjadi di Indonesia, Husno. Terjadi di dunia. Ada nggak negara contoh yang dia bisa, kayak misalnya Brazil juga waktu itu A sampai Z tadi terakhir dia ada kebijakan yang pokoknya dia bikin fixed $1 2 realis. Ya, sebenarnya kalau Anda ambil kasus terakhir, Anda bisa lihat, Nggak tahu sih waktu itu tahun berapa ya waktu Anda bisa lihat kasus Cina sekarang. Dia nggak bisa didikte oleh korporasi, nggak mau dia didikte oleh korporasi. Ya karena negaranya komunis. Oke. Ambil lagi sekarang yang katakan yang namanya bukan komunis. Kenapa yang namanya Jepang, Perdana Menterinya cenderung memundur. Kenapa Suga itu memundur posisinya? Hanya karena dia merasa gagal dan ternyata dia merasa vaksin yang seperti saya sebut kemarin itu tercemar dengan kontaminasi logam sehingga dia mau tarik saya 1,63 juta dosis itu posisi. Nah, begitu juga kalau kita lihat New Zealand. Oh iya, itu contoh yang baik. Begitu juga kalau Anda misalnya Korea Selatan. Satu contoh. Atau balik lagi saudara. Begitu juga kalau Anda lihat Jerman. Kan gitu ya kalau kita mau ngambil. Artinya ketika Anda ngambil negara mana yang sesungguhnya bisa terlepas dari kekuatan korporasi. Ada negara-negara yang memang tidak ingin memberikan kekuasaan besar pada korporasi. Termasuk Perancis kayaknya. Kalau Perancis sudah hampir sama dengan Amerika. Cuma pendekatan Perancis nasionalis, iya. Korporasinya korporasi domestik Perancis. Iya, dan dia dalam bahasa sederhana kasus Perdana Menteri sebelumnya kan terkena tuh yang berbau-bau perusahaan Sarkozy ya. Iya, posisinya. Kan terkena tuh posisi. Itu menunjukkan betapa kuatnya permainan korporasi masuk di situ posisinya. Nah, kalau diambil dari perspektif itu lagi-lagi pasar uang, pasar modal dia akan menggelembung demikian besar, ini seperti the bubble economic posisinya. Bubble economic. Ketika dibandingkan dengan sektor real, maka orang bertanya, berapa sesungguhnya jumlah uang beredar di pasar uang dibanding dengan uang beredar di sektor real? Itu pertanyaannya begitu muncul posisinya. Hanya untuk menunjuk apakah memang ini teori dasarnya jumlah uang itu sama dengan barang untuk mengendalikan inflasi. Kan kalau Anda mau menyatakan bahwa inflasi itu sehat, maka jumlah uang beredar mestinya sama dengan jumlah barang. Gitu kan posisinya. Kalaupun mau ditambah sedikit tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Iya, pasar. Kan begitu posisinya. Kan ada 3 pasar. Iya. Pasar tenaga kerja, pasar barang posisinya. Jadi ketika kita bicara uang, mestinya kita bicara tentang barang dan jasa yang benar. Gitu posisinya. Tapi dalam kenyataan kan enggak. Begitu yang namanya global financial crisis kena tapering macam-macam, pasar uang tetap yang melejit. Sehingga muncul pendapat bahwa tapering itu cuma membiayai orang kaya, sama seperti Indonesia. Dan itu secara teoritik yang paling saya benci adalah kemudian demokrasi ditentukan oleh itu tadi. Korporasi. Padahal kan ini kedaulatan rakyat. Gimana people sovereignty-nya kayak gitu. Jadi kalau kita balikin lagi ke situasi bagaimana tadi dalam peruntunan itu, kita berhadapan dengan sesungguhnya mereview teori tentang uang. Nah, mereka duluan sudah tadi Bretton Woods, karena mereka sudah mengarah ke digital currency yang saya bilang 4 bank. Federal Reserve, ya kan posisinya, European Central Bank, People Bank of China, sama Rusia kan posisinya. Nah, karena mereka sudah masuk ke perencanaan digital currency, maka mereka berpikir collateral base-nya, underlying asetnya apa. Itu kan lagi tentang uang itu tidak berdiri sendiri, dia berhubungan dengan harganya. Yang di Indonesia sampai dengan sekarang itu tidak jelas. Sehingga yang ada di DPR, di Balegnas itu cuma RUU tentang harga mata uang. Sampai sekarang itu tidak jelas posisi. RUU tentang harga mata uang, harga rupiah. Ini sejak kapan sih anjuran-anjuran seperti itu? Saya bilang sejak 98. Ketika betul-betul reformasi itu iya, hancur ya. Sejak yang namanya
rupiah betul-betul dilepas ke pasar bebas. Ada orang bertanya pada saya begini, Husnul, kan yang melepas ke pasar bebas itu 2 orang, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia-nya. Nggak usah kita sebut namanya ya. Nggak usah Kita sebut. teman kita contohnya. Iya, salah satunya. Iya, saya kenal Pak itu ya. Sudah. Itu diskusinya katanya saya bisa diskusi. Iya. Tapi dia ngancem sekretariat call. Oh gitu ya. Ya wis lah. Terus saya ingat merekol sendiri kalau kita mah. Iya. Enggak, saya ingat betul. Dia minta ke partai itu kali sendiri sih. Forget it. Ya. Tapi kalau kita ngambilnya itu berarti sana maka problem. Iya, sama pasar modal. Iya. Pasar uangnya. Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana BI tadi ya, bandar ikut main gitu ya posisinya. Itu hanya dalam rangka rupiah sesuai dengan target mereka. Misalnya kalau dia terlampau lemah gitu posisinya, jatuh gitu posisinya, maka BI terburu-buru mengambil rupiah itu dengan dolarnya. Dibeli gitu ya. Iya, dolarnya dilepas. Dolarnya dilepas. Tapi kalau kemudian dia mau perkuat rupiah kan, wah terus lagi lakukan. Rupiahnya dilepas bersih. Nah, itu yang saya bilang bandar ikut main posisinya. Nah, itu kan di pasar uang. Kalau di pasar modal, nah kasus asuransi Asabri. Kasus asuransi. Ya, saya sebenarnya mau ngomong yang itu. Tadi kan asuransi itu disebut berkali-kali. Asabri dan apa Jiwasraya. Itu sesungguhnya amount-nya berapa itu? 100 triliun lebih posisinya. Poinnya seperti yang saya ingin sampaikan, itu bukti bahwa pasar modal juga bisa jadi sarana untuk cuci uang, money laundering. Nah, di situ pasar modal dengan segala macamnya gitu ya. Dengan segala itu bisa menjadi peluang kayak gitu diambil. Bahkan ada juga yang namanya black market. Iya. Selalu ada kalau ngomongin itu black market. Jadi kalau pakai pusat analisis transaksi finansial, mereka sesungguhnya bermaksud meminimalkan black market. Uang dari hasil penjualan senjata gelap, uang dari narkoba, uang dari perdagangan orang. Tapi itu cash semua itu. Iya. Dan Anda kebayangkan betapa Indonesia itu iya pemilu. Iya, apalagi sampai di situ gitu posisinya. Termasuk yang namanya katakan IT gelap yang tidak masuk dalam pasar tapi sudah dibeli dalam rangka kekuatan politik misalnya. Itu ada nilainya tertentu posisinya. Saya ingat dalam sebuah peristiwa Indonesia dengan sebuah negara lain gitu ya. Itu ada satu perangkat yang dimiliki Indonesia yang diminta untuk tidak diberlakukan dan mereka menggunakan korporasi itu menarik alat itu sehingga kekuatan Australia dengan mudah masuk ke kawasan perbatasan itu. Itu kejadian. Saya cuma ingin mengatakan black market itu pasar gelap itu gitu ya. Itu luar biasa. Dan mereka dengan kondisi sekarang mereka berusaha melakukan kontrol apa yang disebut dengan kerjasama keuangan internasional, automatic exchange of information itu motifnya adalah dalam rangka mengendalikan tadi meminimalkan adanya pasar gelap. Apa poinnya? Poinnya adalah tetap saja yang namanya pasar uang itu tetap menggiurkan. Kalau Anda pergi ke kawasan Meksiko, Anda pergi ke kawasan Brazil, maka Anda bisa lihat betapa yang namanya para mafia itu tetap berkuasa luar biasa. Jadi kalau saya misalnya pemberitaan di media mainstream dari Amerika, mereka bisa membuktikan geng yang saling bertarung satu sama lain itu, dan beyond that black market. Termasuk senjatanya. Tapi di situ juga ada narkoba. Oh iya, semua ada. Jadi bukan hanya narkoba, penjualan orang, narkoba, senjata, people trafficking, semuanya sudah gitu. Jadi artinya mereka sesungguhnya sama sekali tidak pernah bisa membumi hanguskan itu posisinya. Bahkan ketika habis gitu ini lagi ada lagi hal yang menarik, Husnul. Uang sampah, ngerti nggak uang sampah?
Uang sampah itu adalah uang yang terdapat di perbankan secara formal, tapi merupakan sisa-sisa dari transaksi para pihak. Misalnya saya bertransaksi sama Husnul, bertransaksi 100 sekian miliar, sekian ratus juta, sekian rupiah. Rupiahnya hilang. Bukan, ada beberapa buntutnya yang hilang. Iya, yang terakhir. Hilang. Tapi itu berapa juta orang? Itu maksud saya. Nggak usah yang kayak gitu. Apa? Itu aja yang kalau saya belanja di supermarket yang mana ya, kayak minimarket kayak gitu. Itu kan selalu, Bu, mau ini 100 rupiah, 200 rupiah untuk didonasikan. Siapa yang akan terima itu? Itu aja itu miliaran setiap hari. Miliaran setiap hari. Kalau itu langsung di kantong ke sektor real. Enggak, itu sektor real. Enggak, maksudnya itu yang cuma 100 rupiah. Nah, ini perbankan kan kita nggak tahu itu. Angka belakang itu kan kita nggak ada yang. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan jumlahnya itu luar biasa. Dan itu hanya penguasaannya oleh korporasi-korporasi. Perbankan yang masih bahwa ada sisa-sisa transaksi yang masih tetap. Bahkan kalau dalam posisi pajak misalnya, begitu masuk dalam pasar uang antar bank, dalam pengalaman saya misalnya begini, pembayar pajak store pada hari Selasa, gitu ya, masuk ke store-nya. Tapi pada Rabu Kamis kan ada juga penundaan karena hari Jumat baru store lagi. Maka sebelum sampai pada rekening yang bersangkutan ke treasury single account, namanya kalau pakai istilah treasury single account posisi itu bisa dimainkan di perbankan. Berapa hari? Paling kan 2 hari. Lumayan. Itu kalau ditambah 2 hari itu udah. Itu para pihak itu posisinya. Artinya ada para pihak yang memainkan posisi. Jadi artinya tetap saja dunia perekonomian sesungguhnya tidak sehat ketika orang melihat permainan persepsi. Nah, ujung ini pembicaraan kita. Permainan bahwa persepsi. Beyond the money is perception. Nah, perception itu berangkat dari teori time value of money yang diindikasikan oleh 2 hal, bunga dan inflasi. Gitu. Bahkan mereka bisa kalau pakai teori politik misalnya political risk country, gitu kan? Itu kan Anda menetapkan sekian persen. Country risk-nya sekian, maka harganya sekian persen gitu loh. Sovereignty-nya sekian, maka risk-nya sekian. Itu masih gitu. Kok bisa ya? Apa dasarnya bisa tetapkan katakan political risk nilainya jadi 1% gitu? Dasarnya betul. Kenapa? Anda menganggap ini risiko politik sebuah negara, value-nya 1%. Bagaimana itu bisa di-value-kan? Kuantifikasi gitu? Dengan gitu ya? Itu sampai di situ aja menarik. Dan itu bagian dari apa yang disebut dengan pasar kredit, pasar obligasi, pasar surat utang posisinya, transaksi utang multilateral dan bilateral posisinya, di posisi. Lalu pasar uang itu sendiri, termasuk nilai rupiahnya jatuh bangun itu tadi. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya situasinya seperti itu, akan selalu perekonomian tidak sehat. Karena jumlah uang pasti yang beredar jauh lebih banyak di sektor keuangan daripada di sektor real. Dan ketika mata uang itu tidak kokoh di dalam negeri disebabkan oleh kekuatannya terdikte oleh kekuatan para pemain pasar uang, pasar modal, maka sesungguhnya kita tidak pernah punya kekuatan fundamental makro yang kokoh. Itu yang saya bilang adalah mimpi kalau kita berpikir fundamental makro kita kokoh. Itu yang saya bilang. Itu makanya saya dengan beberapa teman pernah menggugat Undang-Undang 2499 dan 2507 posisinya. 2499 itu tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, 2507 itu tentang penanaman modal posisinya. Di sana yang membuat rupiah tidak akan pernah katakan berjaya, kokoh gitu. Istilahnya dia menunjukkan taringnya gitu posisinya. Nggak akan pernah Anda melihat rupiah itu punya taring, nggak akan pernah. Karena sistem dari itu tadi ya, penanaman modal, investasi, nanti keuntungan, nanti keuntungan yang ada di kita ditariknya keluar. Itu yang disebut dengan crowding out effect.
Crowding out effect. Jadi surplus perekonomian nasional ditarik keluar, iya, ditarik yang keluar untung karena main di sektor keuangan. Itu posisinya. itu berbeda dengan yang capital flight ya, beda. Capital flight itu lebih disebabkan oleh mencari keuntungan yang lebih tinggi. Capital flight. Misalnya tingkat suku bunga di Indonesia 6,8 gitu, 6,82 misalnya, katakan begitu posisinya. Paling top 7,3. Nah, tapering off ternyata menjanjikan katakan sampai 2%. Ngapain nggak 6,8? Orang tapering off bisa menjanjikan posisi pasarnya 2%, lebih menguntungkan dolar. Karena dolar berarti 3 kali lipat, 4 kali lipat, ngambil dolar yang 2% gitu. Posisinya itu capital flight. Posisinya akibatnya begitu gitu. Ya. Lari karena kualitas rupiah gitu. Tapi kualitas rupiahnya basisnya persepsi yang ujungnya tadi dikunci oleh suku bunga dan inflasi, dan itu ada kelompok yang menentukan ya. Nah, di situ kemudian saya agak berbeda mandangnya. Kalau saya tidak melulu pada cara berpikir moneter berbasis pada kuantitas, angka-angka yang sesungguhnya berbasis persepsi. Jadi monetary teorinya tidak melulu pada angka-angka, tapi monetary teorinya berbasis pada kualitas perekonomian, bukan kuantitas perekonomian, gitu loh. Jadi kita tutup pembicaraan kita tentang uang yang tadi kita sudah temukan. Nah, sekarang kalau dilihat sebelum situ ada rupiah, ada dolar, ada yen, ada yuan, ada euro, ada apa itu kalau yang Timur Tengah itu? Kayak Jordan itu, bukan yang real, dirham, dinar, yang kayak gitu. Itu semuanya dalam konteks peta keuangan dunia mana yang selama Anda masih memainkan yang namanya uang kertas, maka kata kuncinya tetap ada di persepsi ya. Karena sesungguhnya basisnya cuma sekedar pada posisi harga mata uang tergantung pada keputusan penguasa. Keputusan si penguasa belum tentu berdasarkan atas underlying aset, belum tentu didasarkan atas pada posisi apa yang disebut dengan collateral base. Itu posisinya. Jadi belum tentu berdasarkan itu. Misalnya katakan dolar menguat. Kenapa dolar menguat? Karena tentu kan terpakai pasar uang. Sehingga mereka terlalu kuat nih dolar nih, kita pergi ke tempat lain. Kita main apa misalnya euro atau katakan kita main yuan. Sekarang gitu. balik lagi ke pound sterling karena dia Brexit keluar ya. Dia ini keluar dari euro. Jadi sebagai penutup, Husnul, selama kita asik bermain dalam persepsi, dan persepsi itu adalah mimpi. Dan dia cenderung berbau judi disebabkan oleh uang ditransaksikan. Maka sebenarnya tadi kita sudah temukan pada satu kesimpulan. Itu berarti harga diri yang diperjualbelikan. Pemirsa, harga diri kita yang diperjualbelikan. Itu makanya Anda sedih ketika rupiah merah itu dilihat orang susah gitu. Nuker aja juga nggak bisa. Kan kita ngelihat gitu Great Britain, Australian dollars ini rupiah. Ya Allah, kayak gitu kan. Itu harga diri kita yang kena ya. Iya, langsung terkena hit gitu, economic hit, man. Nah, artinya yang dipukul ada harga diri Anda. Itulah. Jadi itu kita nggak bisa bercanda karena ternyata persepsi itu secara nyata memukul. Tadi saya bilang kan persepsi kan. Misalnya katakan $1 sama dengan 14.350. Itu kan kenapa 14.350? Nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa? Nggak jelas. Emang nggak jelas ngapain bisa naik turun ini gitu. Yang tadi saya tanya di Brazil, saya ke sana dibikin fixed rate 2 realis. Iya. $1. Ada, tentu mereka akan jawabkan. Itu kan dasarnya teori harga relatif. Mereka akan jawaban. Ya mereka punya jawaban teori yang angka. Tetapi ketika dicari tahu gitu harga mutlaknya berapa? Nggak dapat. Karena harga mutlaknya ujungnya adalah soal Bretton Woods. Collateral base-nya. Collateral base-nya berapa posisinya? Maka mereka menamakan teori harga relatif posisinya. Nah, kalau dikembalikan lagi dalam posisi begitu, karena relativitas itu basisnya persepsi ya, Anda akan terus-menerus dipermainkan persepsi. Disitulah dia tidak cocok dengan, tidak ketemu dengan bahwa uang beredar di pasar uang sama dengan jumlah barang dan jasa. yang ada. Nah, disitulah sesungguhnya perekonomian dunia termasuk Indonesia, kalaupun disebut
stabil dari satu kesempatan, dia stabil sesaat. Dan dia akan lagi jumpa lagi dengan istilah iklim ketidakpastian. Nah, coba saya tanya sama Om sebagai penutup. Tanya sederhana sekali. Enggak, saya cuma tanya sederhana sekali. Sederhana sekali. Apa? Anda ingat nggak iklim perekonomian Indonesia penuh dengan ketidakpastian sejak kapan saya muncul? Sejak kapan istilah iklim ekonomi Indonesia penuh dengan ketidakpastian, awan masih mendung, itu sejak kapan? Ya, sebetulnya ya akhir-akhir ini kan. Mbak, dari Orde Baru sudah ada, sudah muncul yang Oktober iya, itu sudah pertengahan ada 80-an. Jadi ketika tight money policy kan sama iklim itu privatization. Jadi gambarannya adalah ketika Anda mulai masuk dalam posisi waktu itu. Iya, pasar uang itu, maka Anda bisa lihat sesungguhnya situasi sekarang tidak banyak berbeda dengan suasana perekonomian yang di era yang penuh dengan ketidakpastian. Hanya disebabkan oleh permainan pasar uang posisinya. Padahal kita belum sepenuhnya melepas uang ke dalam pasar uang. Kenapa? Karena kita masih menggunakan minutes floating. Jadi mengambang terkendali. Tapi begitu 1999 kan menjadi mengembang bebas posisinya. Nah itu sebetulnya secara teoretiknya memang ya kelompok dari Chicago Boys itu ekonom-ekonom di sana. Iya, ya Anda menyebutnya Chicago Boys. Itu untuk kaum di Chili kan. Ya, tapi untuk Indonesia kan mafia tapi mafia kan awal 70-an, akhir 60-an, awal 70-an. Kalau Chicago Boys itu 80-an. 80-an ya posisinya. Jadi Pak, artinya tetap saja keberhasilan Amerika mencuci otak gitu ya. Itu mengakibatkan memang seluruh dunia tunduk pada cara berpikir mereka gitu. Dan artinya begitu kiblat New York New York Stock Exchange gitu ya, pasar modal New York itu menjadi indikator kiblat kemana pasar uang. Makanya Fed Fund Rate atau suku bunga Fed itu menjadi indikator dunia. Itu salah satunya. Selalu kan kita kalau nonton TV mereka itu setiap hari kita dicekokin yang kayak gitu. Kayak gitu. Dan ini turun, ini demokrasinya. Iya. Saya bilang demokrasinya masa ditentukan oleh uang ini. Nah, sebenarnya ilmuwan politik seperti Husnul mestinya mulai terganggu dengan apa urusan risiko politik harganya 1% gitu. Iya, saya orang yang memang selalu mempertanyakan tentang quantification dari itu kan sebetulnya lagi-lagi Chicago School kalau itu kalau tadi Chicago Boys gitu ya, ekonom itu Chicago Boys. Tapi kalau politik silat Chicago School. Jadi itu setelah Perang Dunia Kedua. Nah itu kemudian semuanya dikuantifikasi dan sebagainya yang itu tidak bisa menjelaskan sebetulnya dengan yang kualitas kehidupan dari rakyat. Kadang-kadang makanya pertanyaan saya kepada teman-teman ekonom, kita itu kan bisa membangun standar sendiri. Kan kita tidak harus yang namanya hidup dengan pembangunan kemudian kurvanya ini kan kita bisa membuat satu standar kesejahteraan itu apa. Barokah itu kan tidak berarti kita harus kaya raya dengan memiliki mobil yang berapa biji, kan bukan itu ukurannya. Kenapa kita takut membuat ukuran sendiri? Itu yang benar itu. Jadi sampai membuat ukuran sendiri itu Anda menyatakan bahwa Anda sesungguhnya mau menerapkan satu model kedaulatan ekonomi yang itu posisinya. Harus begitu. Jadi supaya kita tidak dipermainkan. Kalau Bang Nursi berapa kali kan kita ngomongin VUCA, kita ngomongin floating rate, kita ngomongin korporasi, black market, money laundering, segala macam yang itu yang mempermainkan kan adalah kelompok-kelompok yang mungkin nggak punya hati, nggak punya hedonis, cuma yang kayak gitu hidupnya. Mereka pernah menyatakan, salah satu ekonom Indonesia yang pernah jadi keuangan pernah menyatakan, jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Karena bukan tempatnya. Iya. Mereka pernah dalam satu debat dengan saya di posisinya. Mereka bilang, jangan pernah bicara moral dalam ekonomi. Nggak bisa ini. Jadi bukan tempatnya. Kalau kita pertentangkan tadi gitu ya, pasar modal, pasar uang, riba, haram semua. Gimana sih kayak gitu? Tapi kita itu urusan mereka. Kita masih tahu bahwa itu haram, ini. Jadi bahwa tetap saja dalam perekonomian moral itu tidak bisa ditanggalkan dan ditinggalkan.
gitu. dalam seluruh lini kehidupan. Kalau tidak, kenapa Anda mesti bicara kemiskinan dan pengangguran? Kenapa mesti bicara ketimpangan? Kenapa Anda mesti bicara keadilan? Nah, gitu. Iya. Jadi, tesis Barat yang menyatakan jangan bicara moral dalam perekonomian itu sesungguhnya rontok sendiri. Ketika perekonomian tetap bicara tentang memerangi kemiskinan, memerangi ketimpangan, gitu kan, memerangi ketidakadilan. Itu double standarnya begitu. Bukan double standar, multiple, Ya karena lebih dari itu. Jadi multiple, suitable. Pokoknya mana yang mau dia, kalau dia mau menjilat-jilat kita, ya dikasih. Oh iya, kita meningkatkan, mengurangi kemiskinan, kita bantu kedua. Terminologi bantuan World Bank aja katanya utang. Euphemism kayak gitu ya. Padahal utang ya. Padahal utang kan? Wah baik banget ini World Bank ya memberikan bantuan kepada negara. Katanya utang. Sama seperti ngatasi COVID sekarang. Iya. Dikasih bantuan lagi. Sama ya. Pinjaman dalam rangka prevention and detection COVID. Terus kemudian pinjamnya dengan bunga riba juga tetap saja. Jadi begitu teman-teman semua, ini hanya satu pertanyaan tentang apa itu uang. Dijelaskan oleh Bang Nursi sejelas-jelasnya, dan kita masih, ya mungkin nanti satu saat kita akan membuat satu model yang sendiri itu ya. Kira-kira uang apa dan sebagainya itu yang menurut kita kira-kira alternatifnya bagaimana. Cuma kasihan tuh ada teman kita, gara-gara dia bikin pasar di deket sini nih, tempat kita tapping hari ini. Ditangkep. Berarti memang ada kesalahan. Iya, dia kesalahan. Walaupun kita tiap hari juga beli belanja pakai uang di luar uang rupiah ya. Pakai kartu kredit kan uang di luar uang rupiah. Pakai plastik gitu. Jadi sampai di sini dulu Bang Nursi, nanti kita lanjutkan yang sebetulnya pertanyaan awal tentang APBN ya, distribusi of APBN. Teman-teman semua, alhamdulillah kita sudahi untuk diskusi kita tentang uang dan segala persoalannya sampai kemudian dibongkar habis di mana letak persoalan itu, sehingga membuat insya Allah nanti para pemirsa yang nanti jadi Menteri Keuangan, mengurus negeri ini, khusus bicara tentang uang dan sebagainya, cobalah difikirkan dengan membuka mata batin, mana sebetulnya kedaulatan kita di dalam mengurus uang dan uang. uang. Sampai di sini, kalau kami salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.